Urut akupresur untuk konstipasi atau sembelit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ferry Jaya Priyana. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan perihal konstipasi atau sembelit dan beberapa titik-titik akupresurnya. Teman-teman, pengertian daripada konstipasi. Konstipasi atau yang juga dikenal dengan sebutan sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Bisa jadi tidak dapat buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Walaupun frekuensi buang air besar setiap orang bisa berbeda-beda, kamu dapat dinyatakan mengalami konstipasi jika buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Kita akan melakukan pengobatan dari luar, teman-teman, dengan cara urut. Dan kita mulai dari SP5 Sankyu. Ya, ini adalah titik SP5 atau Sankyu. Dan kita akan mengurutnya mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, teman-teman. Kemudian kita akan menjelaskan bahwa orang-orang dari segala usia dapat mengalami konstipasi sesekali. Ada juga orang dan situasi tertentu lebih cenderung mengarah pada konstipasi yang lebih konsisten atau konstipasi kronis. Penyebab daripada konstipasi kronis ialah paling terjadi ketika kotoran atau tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak dapat dikeluarkan secara efektif dari rektum. Ya, sekarang masuk ST42 atau Chongyang. Indikasinya untuk distensi abdomen. Selanjutnya nanti akan masuk ke ST41 atau stomach 41.CSI. Indikasinya untuk gangguan lambung. Ini lokasinya di pergelangan kaki. Ya, teman-teman, sambil kita belajar titik-titik, juga kita akan mempelajari bagaimana penyebab konstipasinya. Ini adalah titik liver 2. Kemudian berikutnya adalah titik ST45 atau titik lambung lidwi. Dan ini adalah titik SP5, SP3 dan titik K3 dari kaki yang lain. Kita lanjutkan lagi perihal penyebab konstipasi. Konstipasi ini paling sering terjadi ketika kotoran atau tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak dapat dikeluarkan secara efektif dari rektum, dan ini menyebabkan tinja menjadi keras atau kering. Konstipasi kronis ini memiliki banyak kemungkinan penyebab. Di antaranya adalah penyumbatan di usus besar atau rektum. Ini dapat memperlambat atau menghentikan gerakan tinja, dan kemungkinan penyebabnya adalah robekan kecil di kulit di sekitar anus atau fisura anus. Dan kita melanjutkan urutan tangan di sisi bagian dalam. Selanjutnya kemungkinan penyebab yang kedua adalah penyumbatan di usus, atau bisa jadi juga ada kanker usus. Nah, urutan tangan ini juga di sisi dalam titik LI4. Ini untuk konstipasi atau susah BAB. Lokasinya pada tempat tertinggi saat ibu jari dan telunjuk dikatukan. Nah, itu yang kita urut. Rasanya sakit sekali, teman-teman. Ya, kemudian kemungkinan penyebab berikutnya adalah penyempitan usus besar. Kemudian bisa juga karena kanker usus, dan bisa juga karena kanker perut lainnya yang menekan usus besar. Bisa juga karena kanker rektal. Rektum menonjol melalui dinding belakang vagina atau rektokel.
Konstipasi juga bisa terjadi karena masalah pada saraf di sekitar usus besar dan rektum. Masalah ini dapat memenuhi saraf yang menyebabkan otot-otot di usus besar dan rektum berkontraksi dan memindahkan tinja melalui usus. Demikian penyebab yang menjadikan terjadinya konstipasi. Penyebab lainnya adalah kerusakan pada saraf yang mengontrol fungsi tubuh. Kemudian bisa karena penyakit Parkinson, bisa karena cedera saraf tulang belakang, bisa karena trauma. Selain itu, masalah pada otot panggul yang terlibat dalam buang air besar juga dapat menyebabkan sembelit kronis, seperti ketidakmampuan untuk mengendurkan otot panggul untuk memungkinkan buang air besar atau anismus. Kemudian otot panggul yang tidak mengkoordinasikan relaksasi dan kontraksi dengan benar. Selain itu, berbagai penyebab tadi, konstipasi juga bisa terjadi karena faktor hormonal. Hormon dapat membantu menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Penyakit dan kondisi yang mengagusi hormon ini dapat menyebabkan konstipasi, termasuk diabetes, kelelahan tiroid, tiroid kurang aktif, dan lain sebagainya. Dan teman-teman, untuk konstipasi ini, titik-titik yang bisa kita lakukan, titik akupresurnya yang digunakan adalah titik K3, titik SP5, titik SP3, LI11, ST42, liver 2, titik ST45, titik CV25, titik SP15, titik LI4 atau titik usus besar 4. Kemudian titik SI3, titik SI4, dan titik TW3 serta TW4. Teman-teman, sekarang kita masuk ke titik LI11, titik Cice. Lokasinya di titik lateral lipatan siku. Indikasinya pada sakit perut. Kemudian kita masuk ke titik SP15, titik daheng. Titiknya setinggi pusar pada garis perut lateral 3, dan ini indikasi abdomen. Di bagian bawah sakit, titik konstipasi atau titik sulit BAB, titik diare. Jadi titiknya setinggi pusar lurus, baik dari pusar kiri atau sebelah kanan dari pusar. Cukup itu yang kita urut. Dan akhirnya titik yang terakhir adalah titik CV24, titik CV conception vessel, titik Chen Chiang. Lokasinya pada lekukan di bawah bibir, titik pertemuan median ren dan lambung. Dan selanjutnya adalah urut kepala sebagai titik terakhir daripada pengobatan luar ini. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like, dan share agar kami selalu hadir dengan artikel-artikel baru. Salam sehat dari Rumah Sehat Tera Afiat, dan saya Ferry Jaya Priyana.